Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi rezeki dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga sampai pagi ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tiada halangan suatu pun. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tamid alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pembelajaran hari ini marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk hari ini jadwal pelajarannya adalah IPS. Kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu terkait dengan kondisi geografis bangsa Indonesia. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap apa? Terhadap kehidupan, terhadap apapun yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi, marilah sebagai penyemangat pagi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke berikut ini. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke anak-anakku, sudah semangat ya? Oke, kalau sudah semangat, materinya segera kita mulai. Seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama adalah Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim itu adalah kondisi cuaca dalam waktu yang lama ya. Kemudian yang kedua,
Indonesia dilalui jalur pegunungan yang membentang dari barat sampai ke timur. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki 3 daerah pembagian waktu. Ya, karena wilayahnya luas membentang dari Sabang sampai Merauke tadi ya, terbentang luas. Indonesia itu memiliki 3 daerah pembagian waktu. Kemudian yang keempat adalah Indonesia terletak di titik persilangan ekonomi dunia. Jadi ada jalur-jalur ekonomi yang membentang di Indonesia. Nah, itu diantara pengaruh kondisi geografis Indonesia. Untuk lengkapnya akan kita bahas satu persatu poin tersebut di atas. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, di poin 1 tadi Indonesia memiliki iklim tropis. Di Indonesia itu memiliki iklim tropis. Apa jadi ciri iklim tropis itu? Iklim tropis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah hanya terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki hujan tropis yang luas, hutan tropis ya, memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian yang keempat, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun meskipun itu pada musim penghujan. Jadi matahari tetap bersinar di Indonesia ya, berbeda dengan negara yang memiliki iklim subtropis. Kemudian yang kelima, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udaranya cukup tinggi. Karena apa? Negara yang memiliki iklim subtropis itu mempunyai kelembapan yang tinggi. Kemudian yang kedua, bahwa pengaruh kondisi geografis Indonesia itu, pengaruh yang kedua adalah Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan. Nah, di Indonesia Barat, di daerah Indonesia bagian barat ini dilalui oleh deretan pegunungan muda Mediterania, yaitu yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya itu terdapat di India bagian utara di perbatasan dengan Cina yang sebelah barat ya. Itu adalah pegunungan muda Mediterania. Kemudian yang di bagian tengah dan timur ini merupakan deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi pegunungan deretan Sirkum Pasifik. Nah, dari efek adanya jalur pegunungan ini, di Indonesia sering terjadi gempa bumi karena banyaknya gunung berapi yang masih aktif dan juga lempeng bumi yang melalui Indonesia. Nah, kemudian di Indonesia terletak pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Kemudian yang keempat, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Yang kelima, Indonesia memiliki palung laut yang dalam. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia yang ketiga itu adalah Indonesia memiliki 3 daerah pembagian waktu. 3 daerah pembagian waktu ini adalah acuannya adalah waktu di Greenwich. Greenwich itu adalah sebuah kota di London di sebuah kota di Inggris yang terletak pada garis 0 derajat bujur. Inilah yang menjadi acuan pembagian waktu di dunia yang disebut dengan GMT atau Greenwich Mean Time. Waktu 0 derajat ya, waktu tengah. Nah, berdasarkan GMT, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa,
kemudian Kalimantan bagian tengah dan barat, hingga Madura ya. Ini adalah waktu Indonesia Barat. Ini terletak di garis 90 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia bagian tengah. Ini berada pada posisi garis 120 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia yang termasuk waktu Indonesia Tengah itu adalah meliputi Pulau Bali, kemudian Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, kemudian Pulau Sulawesi, Pulau Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur ini wilayah Indonesia yang terletak di garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia yang masuk pada waktu Indonesia bagian timur itu adalah Pulau Maluku dan Pulau Papua. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan. Kemudian pengaruh yang terakhir atau yang keempat adalah Indonesia terletak di titik persilangan ekonomi. Artinya apa? Indonesia ini sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian di dunia, antara lain yaitu antara perdagangan negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea serta Tiongkok dengan negara-negara di Asia, Afrika serta Eropa. Nah, inilah anak-anakku terkait dengan pengaruh kondisi geografis Indonesia yang perlu kita ketahui bersama-sama. Untuk selanjutnya, tugas hari ini adalah carilah di internet, baik boleh di Google atau di Chrome atau di yang lain ya, gunung berapi yang ada di Indonesia. Kemudian tulislah jawabanmu pada buku tulismu. Nah, yang ditulis apa? Nama gunung berapi di Indonesia dan letaknya, minimal 10, karena Indonesia itu banyak gunung berapinya ya. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, demikian materi dan tugas hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan di buku tulis dengan cara apa? Dengan cara mencari di Google atau di internet ya. Ya, nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Terus selanjutnya minggu depan, karena materi hari ini sudah selesai, kita akan melaksanakan penilaian harian yang pertama melalui e-learning madrasah yang sudah pernah kita uji coba minggu-minggu yang lalu ya. Oke. Saya kira itu anak-anak untuk pertemuan kali ini. Ustadz sampaikan terima kasih atas atensi kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas karena kondisi daring. Sekali lagi Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.